Shalom adik-adik. Shalom. Kayaknya kurang semangat ya deh kak. Kakak sapa pakai el ya. Shalom adik-adik. Shalom has. Shalom ya. Shalom haleluya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat satu lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, karena kasih setiamu-lah kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berikanlah ya Tuhan roh-Mu serta kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, agar kemuliaan-Mu semakin nyata dan berkuasa di tengah-tengah kami. Berikanlah kekuatan dan sukacita kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, agar persekutuan kami kepadamu semakin sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbakti kepadamu di dalam iman yang benar, agar kami dapat bertahan sampai akhir. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kakak udah untuk bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya.
besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita ulangi sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh bilanglah. Kita kembali bernyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Oke adik-adik, kita akan membacakan hukum Taurat yang ketiga. Ikutin ya. Hukum Taurat yang ketiga. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan menghukum. Sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. orang yang menyia-nyiakan namanya. Dihafal ya adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami senantiasa mengucap syukur atas segala berkat karunia yang Tuhan berikan untuk kami. Di sini kami kembali boleh berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu, yang mana Tuhan di dalam keadaan sehat kami hari ini boleh bersama-sama dan mempunyai banyak kerinduan, terlebih untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu boleh kami dengarkan lewat hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami apa yang Engkau mau di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 33 dimulai dari ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Mari kita sama-sama membuka Alkitab, kita bersama-sama membacanya. Begini firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud,
Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah minggu Advent yang pertama. Dan anak sekolah minggu harus tahu bahwa sebelum waktu peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus, gereja kita melaksanakan 4 kali perayaan Advent. Walaupun gereja melaksanakan Advent sebagai minggu persiapan perayaan Natal, tetapi hal ini mengingatkan dan mempersiapkan hati kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua. Anak-anak sekolah minggu ayat 14 tadi dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Perkataan ini mengungkapkan bahwa akan ada satu hari di mana Tuhan akan menepati janjinya, di mana umat Tuhan akan kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebenaran janji itu. Mereka tidak akan terus tinggal diam dalam perbudakan. Janji itu pasti digenapinya. Tuhan akan memulihkan mereka dan menyelamatkan mereka. Begitulah halnya dengan anak-anak sekolah minggu. Kita harus selalu bertekun di dalam doa, dan kita harus setia dan berpengharapan akan Tuhan. Kita semua tahu bahwa saat ini kita masih di dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga semua kegiatan kita banyak terbengkalai. Anak-anak sekolah minggu tidak bisa datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran, juga tidak bisa datang ke gereja untuk mengikuti ibadah di sana. Tapi lewat firman Tuhan kita diajarkan supaya selalu berpengharapan pada Tuhan, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ayat 15 di sana dikatakan juga, pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu yang ditetapkan Tuhan, akan tumbuh tunas keadilan. Bangsa Israel terbuang ke Babel, berakhirlah pemerintahan keturunan Daud. Tetapi Tuhan yang membawa keadilan bagi bangsa itu dan menentukan tunas keadilan, yaitu Yesus Kristus. Dia akan memerintahkan dengan kebenaran dan keadilan. Tunas keadilan tersebut tidak sama dengan pemimpin dan raja yang memerintah selama ini. Banyak pemerintah yang kerap mementingkan diri sendiri.
menindas yang lemah, dan tidak menegakkan keadilan. Lewat firman ini kita diberitahukan bahwa tunas keadilan Yesus Kristus akan menyatakan keadilan dan kebenaran di seluruh negeri untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Anak-anak sekolah minggu, di ayat 16 juga dikatakan, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Kehadiran tunas keadilan, yaitu Yesus Kristus di tengah-tengah umat Tuhan, membawa perubahan besar. Mereka akan dibebaskan dan akan hidup dengan tentram. Hal ini menunjukkan bahwa Mesias itu benar-benar bertindak memberikan harapan-harapan baru dan memperbaharui mereka dengan keselamatan dan kebebasan. Kehadiran Mesias digenapi melalui kedatangan Yesus ke dunia. Dosa kita diampuni dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dan hal ini memberi kekuatan pada kita untuk hidup seturut kehendak Allah. Anak-anak sekolah minggu, dalam minggu Advent yang pertama ini, kita juga diingatkan betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ia tetap menepati janjinya untuk menyertai kita. Keadilan yang dinyatakan dalam diri Yesus memberikan semangat yang baru dan kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat menyambut perayaan Natal. Kita semua berharap apa yang menjadi kerinduan kita untuk bisa merayakan Natal di gereja. Kita ini boleh berjalan dengan baik, aman, dan tentram. Marilah kita serahkan rencana perayaan sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau menuntun setiap kehidupan kami, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau mau, dan biarlah kiranya itu semua kami lakukan seturut dengan yang Engkau mau saja ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini juga kami memohon kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Tuhan kiranya Engkau menyertai setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini boleh mengikuti kebaktian ini lewat live streaming. Biarlah anak-anak sekolah minggu tetap merasakan damai sukacita. Biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa menuntun kehidupan mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang menjalankan ujian pada minggu-minggu ini. Biarlah juga Tuhan, Engkau yang menerangi hati dan pikiran mereka, agar mereka juga boleh melaksanakan ujian dengan baik, sehingga kelak anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak kebanggaan orang tuanya, dan juga Tuhan senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau saja. Berkatilah Tuhan setiap orang tua daripada anak-anak ini, biarlah juga Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka,
Biarlah lewat setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, agar di dalam sukacita senantiasa kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar senantiasa kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan terambil dari Mazmur 98 ayat yang kedua. Kakak bacakan, Mazmur 98 ayat 2. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Kakak ulangi sekali lagi, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Dihafal ya. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat satu lagu pujian kita, Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita.
Kita doakan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk seturut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.